Kan bahwa batangan ini siap dibuahkan. Kita ukur nanti diameter batang ini ya, diameter batang ini berapa lingkaran batang ini ya. Kita bisa lihat ini ciri-ciri buah yang bakal dipanen suatu saat nanti. Ini kurang lebih butuh waktu 3 bulan baru panen ya, 3 ya. Yang saya maksud diameter lingkar batang itu yaitu batang di bawah sini ya. Baiklah sobat tani, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri batang indukan nanas yang siap dibuahkan agar teman-teman bisa mengetahui mendapatkan buah yang besar, hasil yang maksimal itu harus diikuti dengan batang indukan ciri-ciri nanas yang siap dibuahkan, khususnya yaitu nanas yang di Prabu Mulih ini nanas Queen. Semoga video ini bermanfaat, menambah ilmu, menambah pengetahuan sahabat-sahabat para petani, terutama petani nanas atau petani yang pemula. Berikut juga berbagi ilmu kepada petani-petani yang sudah senior. Semoga bagi para petani yang lagi keadaannya kurang sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dilancarkan segala urusannya. Oke, yuk kita ikuti. Saya akan menjelaskan bagaimana batang dan batang indukan nanas ini. Oke, good. Baiklah sobat tani, sekarang kita sudah berada di depan nanas yang siap kita jelaskan batang atau batang indukan nanas yang sudah siap dibuahkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tapi sebelumnya sahabat tani, demi mendukung channel saya ini, mohon kiranya sahabat dan para petani mendukung saya dalam video ini. Hanya di like dan di subscribe, di share ke teman-teman. Oke, sahabat tani, inilah batang indukan nanas yang sudah siap dibuahkan. Pertama-tama kita jelaskan dulu, yaitu umur nanas ini saat ini sudah berumur 13 bulan. Nanti kita lihat juga yang sudah dibuahkan. Ini sekarang umurnya 13 bulan, berikut sudah dibuahkan. Namun yang ini kemarin masih belum siap dibuahkan. Jadi petaninya dia pilih yang siap dibuahkan saja dahulu agar buahnya besar dan maksimal. Kalau buahnya besar, harganya pun bagus. Ini salah satu contoh kebun petani di Kota Prabu Mulih, yaitu kebun nanas punyanya Pak Mahadi, Kelurahan Karangjaya, tepatnya di RW 05, berdekatan dengan agrowisata Kota Prabu Mulih. Baiklah, ini sudah umur 13 bulan. Kita jelaskan batang yang sudah siap dibuahkan ya. Ini pertama-tama minimal dari umur kita sudah tahu tadi 13 bulan. Namun walaupun umur 13 bulan itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan, walaupun dia umur 9 bulan sudah siap juga dibuahkan, walaupun umur 13 bulan atau 12 bulan sebenarnya sudah siap dibuahkan. Namun dengan cara mengetahui ciri-ciri fisiknya yang sudah siap dibuahkan seperti ini. Pertama-tama kita lihat diameter lingkar batang ya. Diameter lingkar batang itu secara kasat mata sebenarnya bisa kita lihat. Kalau batang yang sudah kurang lebih di 10 cm diameter lingkar batang ini, maksudnya lingkar batang ini, nanti kita ukur
itu sudah pasti lebih dari 10 cm ya diameter lingkarnya. Kita hitung dulu diameter lingkar batang ya. Yang saya maksud diameter lingkar batang itu yaitu batang di bawah sini ya. Maksudnya di keliling ini lebih kurang sebenarnya bisa dianalisa dan bisa diukur juga, sudah pasti lebih dari 10 cm ya. 10 cm diameter lingkar ini. Ini kalau kita press sebenarnya bisa dapat ya, bisa dapat. Ini udah lebih kurang pasti. Ini kan karena kita tidak press, kita tidak pencet, nanti rusak batang nanasnya. Itu sudah kelihatan 16 cm atau 17 cm. Kalau kita press itu dapat 10 cm. Terus bagaimana ciri dengan kasat mata? Berarti lebih kurang kalau misalnya 10 cm itu lebih kurang diameter lingkarnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Diameter seperti ini. Kalau kita sentuh batangnya seperti ini, berarti itu lebih kurang 10 cm diameter lingkar. Diameter lingkar batang. Itu menandakan sudah siap dibuahkan. Dan kita lihat ciri-ciri fisiknya yang berikut. Kita hitung dari jalur daun ya. Dari jalur daun pertumbuhan dari atas, yaitu kita hitung satu baris. Kita hitung satu baris. Biasanya baris yang 7 atau 8 daun yang sudah siap dibuahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya kan, ini 7, ini 8 daun yang panjangnya seperti ini, yang sudah melihatkan pertumbuhannya subur dan maksimal. Ini sudah 7 daun, ditambah ini 8, itu sudah pasti siap dibuahkan ya. Dan mengikuti ukuran diameter batangnya lebih kurang 10 cm. Itu agar kelihatan pasti buahnya besar. Nanti kita kasih contoh yang sudah berbuah ya. 7 daun lebih bagus, 8, 9 daun lebih bagus. Minimal dia 7 daun ya. Oke. Sekarang kita lihatkan umur yang 13, ini 13 bulan, ada juga yang 12 bulan. Umur itu tidak bisa menjamin, walaupun dia sudah 12 bulan, 13 bulan, atau 15 bulan, atau 16 bulan. Kalau ciri-ciri fisiknya seperti ini tidak mencukupi, berarti dia tidak akan berbuah besar. Seperti misalnya kita lihat, kita contohkan di sebelah kita ini, ada di samping kita ini, kenapa di yang lain dibuahkan, dia belum dibuahkan, ya kan? Umurnya sebenarnya umur tanamnya dengan jarak tanam yang sama dan waktu tanam yang sama, pemupukan yang sama, namun karena kemungkinan di suatu ini batang ini belum mencukupi persyaratan pertumbuhan di batang tersebut. Oke, yuk kita lihat yuk. Jadi ciri-ciri salah satu juga yang bahwa menunjukkan misal kita nanam dalam 1 hektar nanas ini, ciri-ciri yang berikutnya, ciri-ciri di gerombolan atau di kelompok tanaman kita, yaitu nanas dalam 1 hektar ini, bahwa sudah siap dibuahkan. Kenapa? Karena bakal ada pencirian, petunjuk dari salah satu atau di kelompok tanaman nanas kita, misal dalam 1 hektar tersebut dia sudah ada yang berbuah sendiri tanpa kita buahkan, tanpa kita kasih perangsang buah yang bakal keluar seperti ini. Misal nih salah satu contoh ya. Nah, salah satu contoh ini buah yang keluar sendiri tanpa diatur, menunjukkan usia nanas tersebut sudah siap dibuahkan. Ciri-ciri yang berikutnya ya, misal dalam satu hamparan seperti ini, bisa kita lihat di situ kan dia sudah berbuah sendiri, itu sudah berbuah sendiri. Nanti kita lihat di samping kiri kanan kita itu buah yang merah-merah itu buah yang diatur dan buah yang di setel ya, yang menunjukkan kriteria batang seperti tadi. Nah, umur nanas ini sekarang 13 bulan.
13 bulan atau lebih kurangnya itu 12 bulan. Sekarang kita lihat kan, walaupun umur 12 bulan atau 13 bulan itu tidak menjanjikan bahwa akan berbuah besar kalau kita salah cara memilih batang yang dibuahkan. Seperti ini, kita lihat kan yang buah ini kan umurnya sama, ini umurnya sama, usianya sama, tanamannya sama, perawatannya sama, namun ciri-ciri fisiknya belum menunjukkan siap dibuahkan, dikarenakan dari hitungan daun sudah pasti kurang, dan dari diameter batangnya ini masih sangat kecil, sudah pasti menghasilkan buah yang kecil. Ini ciri-ciri fisik yang tidak akan membuahkan yang besar. Apa yang perlu lakukan selanjutnya atau apa yang mau kita kelola agar dia lebih bertumbuh besar, nanti kita bikin juga videonya ya, videonya. Namun kita jelaskan secara kasat mata, ini belum layak dibuahkan walaupun umurnya sama. Nanti kita lihatkan juga video atau kita review juga batang yang umur 7 bulan, batang yang umur 8 bulan atau yang 6 bulan. Itu menunjukkan fisik sudah siap dibuahkan, itu sudah layak dibuahkan. Itu yang kita maksud. Walaupun dia umurnya masih muda, tapi fisiknya sudah menunjukkan itu sudah layak dibuahkan agar menghasilkan panen yang lebih cepat dan lebih bagus. Karena kita sudah tahu basic batang indukan nanas tersebut yang siap dibuahkan. Oke, sekarang kita lihat, kasih contoh ke batang dulu yang sudah dibuahkan. Sekarang usia buahnya dan umur buahnya dan posisi buahnya, postur buahnya bakal menghasilkan buah besar atau tidak. Sekarang kita lihatkan langsung. Ini sudah kita jelaskan masalah batangan yang belum siap dibuahkan walaupun umurnya sudah tua. Oke. Di depan kita sudah kita lihat, yaitu seperti tanaman nanas ini yang sudah dibuahkan atau sudah usianya memang layak sudah dibuahkan. Nah, ini bisa kita lihat ya, satu di situ, 2, 3, dan banyak di kiri kanan kita yang sudah dibuahkan. Kemarin dikarenakan batang-batang yang dibuahkan ini sudah menunjukkan ciri-ciri tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang posisinya sudah pasti tidak bakal lari dari lingkar. Diameter lingkarnya ini kalau diukur ini sudah lebih dari 10 cm ya, sudah lebih dari 10 cm. Kalau misalnya kita ukur dengan diameter ini, itu kalau kita ukur itu sudah pasti lebih dari 10 cm ya, lebih dari 10 cm. Kalau kira-kira manual kita lihat aja secara manual lingkarnya, kalau batangnya sudah seperti ini itu sudah pasti besar, buahnya dijamin sudah pasti besar. Terus kita bisa lihat ciri-ciri fisik buah yang keluar seperti ini. Ini sekarang umur buah ini sudah 50 hari ya, 50 hari. Berarti posisi buah sekarang sudah sampai 50 hari. Lebih kurang walaupun belum sampai 50 hari, ini sudah pasti 40 hari sudah keluar seperti ini. Ini ciri-ciri fisik buah yang bakal besar. Bisa kita lihat, ini ciri-ciri buah bakal besar. Kalau kita mau buktikan hitungan daunnya seperti tadi, kita hitung lagi, nggak apa-apa, kita hitung lagi. Yaitu cara menghitung daunnya, kita ambil daun yang paling bawah ya. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, malah 10 yang ini. Namun sudah kita jelaskan tadi, 7 sudah lebih bagus, tidak perlu 9, 10. Ukurannya harus minimal 7 daun ini ya, 7 daun, 7 daun naik ke atas. Seperti kita lihatkan salah satu contohnya lagi, ini di depan kita ya, depan kita 1, 2 ya. Yang ini kita hitung lagi ya. Kita hitung juga daunnya, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, ya, 9, 10 ya, sudah bisa kita lihat malah 10 daun yang ini. Terus tadi sudah kita kasih lihat daun yang 7 juga bisa. Itu 7 itu ukuran standar, tapi ikuti dengan diameter lingkar buah batangnya ya. Terus kita bisa lihat ini ciri-ciri buah yang bakal dipanen suatu saat nanti. Ini kurang lebih butuh waktu 3 bulan baru panen ya, 3 bulan baru panen. Ini ciri-ciri buahnya sudah menunjukkan bakal buah yang besar. Namun diikuti perlakuan dan perawatan lagi setelah nanti kita merawat buah, pakai semprot, pakai obat lagi, ataupun pakai suplai makanan tambahan agar lebih maksimal. Terus teman-teman, ini para sahabat petani, nanti kita liput juga dan kita jelaskan juga video berikutnya atau selanjutnya nanti kita buat juga. Ini tutorialnya cara menanam nanas di Kota Prabu Muli ini, dan kita kasih ciri-ciri juga tanam nanas di Prabu Muli Tumpang Sari. Bisa kita jelaskan nanti video di selanjutnya. Sekarang kita pindah lokasi, kita lihat umur yang masih muda tapi sudah layak dibuahkan. Oke, cekidot. Ya, di sini kita sudah berada di lokasi agrowisata yang rencananya mau dibangun di bukan mau dibangun, lagi proses pembangunan di Kota Prabu Muli ini ya. Usia tanaman nanas yang saat ini yang di hamparan ini yaitu usia 6 bulan setengah, 6 bulan 14 hari. Tepatnya hari ini kita akan melihatkan batang indukan nanas yang walaupun usianya 6 bulan setengah atau 6 bulan 14 hari, tapi sudah menunjukkan ciri-ciri fisik yang sudah siap dibuahkan. Jadi tidak tergantung dia harus 1 tahun atau 12 bulan atau 13 bulan ataupun 15 bulan itu baru siap dibuahkan. Itu tergantung perawatan dan perlakuan kita kepada tanaman nanas ini. Ini bisa kita lihat contohnya langsung bahwa ini sudah siap dibuahkan. Misalkan mau dipilih, ini sudah ada yang bisa dibuahkan. Kita lihat secara langsung contohnya di depan mata kita. Yuk, ciri-ciri fisik tadi kita jelaskan. Pertama tadi sudah kita jelaskan, kita sekarang sudah siapkan meteran. Ya, meteran. Oke, meteran. Dan lebih memudahkan kita untuk menghitung diameter, ini kita sudah bawakan tali untuk menghitungnya, dan kita hitung secara fisik daun. Kita bisa melihat secara jelas bagaimana hitungan daun tadi. Nah, ini nggak perlu dihitung ya. Kalau mau dihitung ini bisa juga, tapi nggak usah dihitung. Kita hitung yang daun sudah mulai besar dan bagus saja. Kita lihat ya, 1, 2, oke, 3, 4, 5 ya, 5, 6, 7 ya, 7, 8, 9. Nah ya kan, sudah melihatkan dan bisa ditunjukkan bahwa batangan ini siap dibuahkan. Kita ukur nanti diameter batang ini ya, diameter batang ini berapa, lingkaran batang ini ya, batangnya ini minimal 10 cm. Ini sudah bisa dilihat dengan kasat mata, sebenarnya sudah bisa dibuahkan. Umurnya sekarang 6 bulan setengah. Kita ukur dengan diameter tali agar bisa kita mempermudahkan melingkarinya ya. Kita hitung dengan diameter tali aja, biar bisa kita lihat batang indukannya, mempermudah kita ya. Oke, bisa kita lihat sekarang ukurannya agar kita mudah menghitungnya ya. Nah, mudah menghitungnya diameter nanti kita ukur di sini ya kan. Nah, ini perbatasannya ya kan, bisa kita lihat, kita tandai ya. Kita tandai. Oke, sekarang kita tarik lingkaran ini. Nah, sekarang kita tarik lingkaran ini. Oke, kita tarik lingkaran ini dan bisa kita ukur secara panjangnya begini. Oke, nah ya kan,
Oh ternyata 15 cm ya, 15 cm di sini tadi. Oke, 15 cm. Kalau 15 cm kita lihat lingkarannya, berarti di sini tadi kita bulatkan seperti ini. Oke, kita bulatkan seperti ini. Nah inilah diameter batang yang di dalam nanas ini tadi. Ini sudah pasti masuk di 10 cm. Kalau kita lingkar seperti ini tadi ya, sudah pasti dia seperti ini tadi. Oke, jangan lupa untuk mendukung ini, like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Ini umur 6 bulan setengah. Bisa kita kasih lihat tanaman yang sebelah juga, bisa kita lihat seperti sebelah situ ya. Kita bisa lihat sebelah sini. Nah ini sudah menunjukkan ciri-ciri fisik yang sudah siap dibuahkan ya. Kita hitung daunnya kalau mau lebih real. Ini daun dan fisik sudah menunjukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 daun sudah menunjukkan ciri-ciri fisik. Walaupun usianya masih muda tapi fisiknya sudah menunjukkan bahwa nanas atau batang indukan ini sudah siap dibuahkan. Jadi seluruh tanaman ini 40.000. Kalau misalnya kita pilih, kemungkinan besar ini sudah pasti di 15.000 sudah siap dibuahkan kalau seandainya mau kita pilih. Namun saat ini kita belum pilih dikarenakan kita tunggu sebentar lagi baru kita atur pembuahan. Berikut juga nanti kita bikin video cara pembuahannya ya. Oke, check it out. Semoga video saya bisa menambah wawasan para sahabat tani, apalagi petani yang pemula, agar lebih semangat untuk menanam nanas ya. Terus begitulah tata cara pemilihan dan seleksi pengaturan untuk di tanaman nanas ini. Jadi kalau mau melihat di video saya yang cara mengatur dan memilih anakan dari nanas, itu tonton saja video saya yang sudah ada. Jadi maksudnya supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal itu harus penyeleksian bibit, penyeleksian atau benih. Begitu juga cara pola tanamnya harus diperbaiki, terus perawatannya harus maksimal, terutama pembersihan gulma dan pemupukan. Terus cara pembuahan yang baik dan benar, dosisnya seperti apa, barulah kita berharap dan berkemauan buahnya keluar. Begitu buahnya keluar kita rawat juga seperti tadi saya sudah jelaskan, buah-buahnya yang bakal basic-basicnya yang bakal berbuah besar. Oke sahabat tani, jangan lupa komen ya kalau ada yang mau ditanya. Oke, makasih ya.